Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini, kita telah memasuki pelajaran 10 dengan tema Kisah Teladan Luqman. Sebelum kita memasuki materi pelajaran ini, seperti biasanya, marilah kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baiklah adik-adik, kita memasuki bahagian yang pertama, yaitu siapakah Luqman itu? Luqman adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang salih. Ia tidak menerima kenabian, tetapi menjadi seorang ayah pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau berkebangsaan Habsyi, berasal dari kota Sudan. Pekerjaannya sebagai tukang kayu, dan dia memiliki kekuatan serta mendapat hikmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga nasihat yang disampaikan kepada anaknya diabadikan dalam Al-Quran. Luqman adalah anak dari Ba'urah bin Nahur bin Tareh, dan Tareh bin Nahur merupakan nama dari Azar, ayah Nabi Ibrahim alaihissalam. Luqman hidup selama 1000 tahun. Ia menjadi guru dari Nabi Daud alaihissalam sebelum diangkat menjadi nabi. Pekerjaan Luqman pada awalnya adalah sebagai tukang kayu, tukang jahit, dan juga pengembala domba. Ia kemudian diangkat menjadi qadhi atau hakim. Lalu Luqman menikah dan dikaruniai banyak anak. Akan tetapi semua anaknya meninggal dunia ketika masih kecil. Semua itu ia terima dengan ikhlas karena ia yakin dan sadar bahwa semua yang terjadi adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bahagian yang kedua, Luqman banyak bersyukur. Hal ini sesuai dengan yang difirmankan oleh Allah dalam surah Luqman berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata an ishkur lillah. وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Artinya, dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah engkau kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Pelajaran yang dapat diambil dari surah Luqman ini pada ayat 12 ialah, yang pertama, Luqman adalah seorang hamba Allah yang telah dianugerahi hikmah, yaitu selalu bersyukur. Luqman selalu bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala katakan bahwa barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Syukur adalah berterima kasih kepada Allah atas segala nikmat yang diberikannya kepada kita, seperti tubuh yang sempurna, dapat melihat, mendengar, berbicara, berjalan,
meraba dan merasa. Kita dapat makan dan minum, memiliki tempat tinggal, pakaian, dapat belajar, serta memiliki iman dan Islam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahi Luqman ketaatan dalam beribadah kepadanya, memiliki perasaan halus, akal fikiran dan pengetahuan yang luas. Bahagian yang ketiga yaitu nasihat Luqman kepada anaknya. Yang pertama, adik-adik, jangan musyrik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Silahkan diamati ayat berikut ini. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. Yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang sangat besar." Apa arti mempersekutukan Allah? Mempersekutukan artinya menyerupakan sesuatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, menjadikan matahari sebagai Tuhan lalu disembah, membuat batu atau patung sebagai Tuhan lalu disembah, atau menjadikan kayu besar sebagai Tuhan lalu dipuja-puja dan disembah. Wahai adik-adik sekalian, janganlah kita menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, dan tidak akan pernah sama, karena sehebat apapun manusia, matahari, apalagi patung, tidak akan bisa menyamai Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta alam semesta dan sebagai sumber nikmat dan karunia yang ada di alam semesta ini. Barang siapa yang ingkar kepada pemberi nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut telah berbuat kezaliman yang besar. Zalim ialah kejam, bengis, aniaya, dan tidak menaruh kasih sayang. Kemudian anakku sekalian, nasihat yang kedua adalah jangan sombong dan angkuh. Perhatikan ayat berikut ini. وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. Yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan wajahmu dari manusia karena kesombongan, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dalam keadaan angkuh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang sombong lagi membanggakan diri. Ciri-ciri sikap angkuh dan sombong menurut ayat tersebut ialah yang pertama, memalingkan wajah dari manusia karena sombong. Kemudian yang kedua, berjalan di muka bumi ini dalam keadaan angkuh. Dan yang ketiga, membanggakan diri sendiri. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Luqman mengajarkan kepada anaknya untuk berperilaku rendah hati, tidak angkuh dan tidak sombong. Misalnya bertemu dengan teman, mengucapkan salam sambil menyapa, misalnya apa kabar. Jangan tak acuh terhadap orang lain, angkuh dan merasa hebat sendiri. Misalnya merasa paling cakep, merasa paling kaya,
paling pintar, paling hebat. Kalau berjalan dengan berlenggang-lenggok yang dibuat-buat, memuji diri sendiri dan sebagainya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang angkuh lagi sombong dan membanggakan diri. Artinya, orang yang sombong itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik sekalian, itulah beberapa contoh keteladanan akhlak mulia, budi pekerti yang diajarkan Luqman Al-Hakim yang harus kita teladani. Kemudian selanjutnya yang ketiga nasihatnya ialah hendaklah berbuat kebajikan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala berikut ini. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Yang artinya, hai anakku, dirikanlah salat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Luqman berseru, hai anakku, dirikanlah salat wajib maupun salat sunnah. Salat adalah tiang agama Islam. Barang siapa yang menegakkan salat berarti menegakkan agama ini. Dan barang siapa yang tidak mengerjakan salat berarti ia telah meruntuhkan agama Islam. Kemudian kerjakanlah sesuatu itu dengan cara yang baik. Misalnya perbuatan berikut ini dalam keadaan rajin beribadah dan berdoa. Ya, contoh yang lainnya hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Dan selain dari itu, ya, rajin membaca Al-Qur'an, bersemangat dalam belajar di sekolah, ya, berangkat ke sekolah tepat waktu dan selalu bersih, bertutur kata dengan sopan dan santun kepada orang lain. Dan yang terakhir, mengerjakan tugas pekerjaan rumah dengan tepat waktu. Hendaklah selalu bersikap sabar, yaitu sabar mengerjakan hal yang baik dan sabar untuk menghindari hal yang buruk. Adik-adik sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita pemahaman di dalam memahami materi pelajaran ini. Demikianlah video pembelajaran ini. Kakak ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa kepada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.